Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Situasi Mencekam episode 11. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami istirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik nafas dan mencuci muka, sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar tepat sebelum malam. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sudah ada kemajuan. Saat aku tersesat di sini, listrik belum masuk menerangi desa ini. Selain itu, tidak banyak yang berbeda selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa. Mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. "Bapak, Sekar pulang!" teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu. "Sekar," ucap ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. "Mas Danan, kamu benar Mas Danan kan?" ucap Pak Sardi dengan senyuman di wajahnya. "Iya Pak Sardi, ini saya dan ini teman saya Cahyo," jawabku sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbah Rusman. "Wah, ada tamu dari jauh nih," seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali ndak ketemu," ucapku menyambutnya. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan bagaimana bisa banyak warga berbaring tak berdaya di tempat ini. "Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumahku, nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana," ucap Pak Sardi. "Waduh, nggak usah repot-repot Pak, nanti saya tidur di rumah singgah aja, mau nostalgia," balasku kepada Pak Sardi. "Pak Sardi, istirahat dulu, warga yang terkena kutukan biar kami yang mengobati," ucap Cahyo kepada Pak Sardi. Ternyata dari tadi Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding yang dirasakan Pak Sardi rasakan. "Bener nih, kalian habis perjalanan jauh loh, pasti capek," Pak Sardi memastikan pada kami. "Bener Pak, Sekar, tolong antar Bapak ke rumah ya, suruh istirahat, biar kami temani sama Pak Kades," perintahku pada Sekar. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. "Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa," ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dari ranselnya. "Monggo Mas, tapi jangan memaksakan diri ya." Namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada
entitas lain yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin datang di tempat ini. Danan, kita harus beresin ini semua, ini keterlaluan, ucap Cahyo padaku. Sabar, jangan gegabah, malam ini kita persiapan dulu. Malam ini bukan bulan purnama, seharusnya aman. Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. Cahyo, tak coba cek dulu, Pak Lek ninggalin apa di sini, ucapku pada Cahyo sambil memasang posisi meditasi. Ya sudah sana, aku jagain, balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini, dan benar sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dengan alas mayit terlihat nyata api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Geni Baraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak D. Dengan api ini kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Tapi aku ragu besar api ini akan cukup besar untuk melawan seisi penghuni hutan ini. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gamelan persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi bukannya malam ini bukan bulan purnama? Layaknya iring-iringan kerajaan dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama sinden yang melakukan tarian-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang bukan bulan purnama, bantah Cahyo. Seperti mereka merasakan ancaman, iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya siap-siap perintahku. Kami mengambil tabuh waringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Suara gamelan sudah terdengar semakin jelas. Semua warga, termasuk Pak Sardi, juga serentak keluar dari kediamannya dan berkumpul di balai desa. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Kades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tidak akan kami biarkan. Aku menenangkan Pak Kades sambil memperhatikan gelagat warga, mencari apakah ada yang terpengaruh suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Lah, Nak Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian, ucap Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksakan untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini, teriak Cahyo memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat oleh Cahyo. Di tengah-tengah warga berbaring, Sekar menari dengan gemulai mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan.
"Sekar, lawan Sekar!" teriak Pak Sardi yang mencoba menggantikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyum mengerikan di wajahnya. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit, situasi mencekam, episode 11 ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.